Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami rindu selalu ingin menyenangkan hati-Mu. Kami rindu selalu ingin melakukan apa yang Kau katakan, Tuhan. Melalui pujian ini kami nyatakan bahwa kami rindu menyenangkan Engkau. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
kami kepadamu. Engkaulah tujuan kami Tuhan, menyenangkan hatimu Yesus. Engkaulah kerinduan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Mulialah namamu, mulia namamu Tuhan. Sama-sama katakan, menyenangkanmu. Dengan kasih Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di tempat ini untuk menyenangkan hatimu, untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Layaklah Engkau disembah di tempat ini ya Tuhan. Layakkan seluruh hati kami, layakkan seluruh kami di tempat ini untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Bila kami datang dengan segala kekurangan kami ya Tuhan, kami mohon darah-Mu menyucikan kami. Bila ibadah kami ini Tuhan berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, kiranya Tuhan yang menolong semuanya. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bila kami semua boleh menerima sesuatu yang baru dari firman-Mu pada hari ini. Bahkan saudara kami Tuhan yang sedang perjalanan, biarlah Tuhan yang melindungi mereka. Bila mereka tiba di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Sehingga kami bersama-sama boleh memuji Engkau di tempat ini, menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Baik dalam mimbar ini ya Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bila Engkau memakai semuanya kami. Bila kami melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh bersatu hati ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang melayani Engkau Tuhan Yesus. Bela segala kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, bahkan pada hari ini Tuhan, secara khusus kami akan menerima tubuh Yesus, darah Yesus. Bela kami layak menerimanya Tuhan. Bela Tuhan kami boleh menerima dengan sukacita. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus ini, kami semakin dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Bapak Petrus Manula yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, Engkau kuatkan hamba-Mu.
Kau berikan namamu hikmat bijaksana daripadamu, sehingga Tuhan semua firman disampaikannya Tuhanku boleh sampai kepada jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon juga kepadamu Tuhan, bala kuasamu boleh terjadi di tempat ini. Bala Tuhan yang sakit boleh kau sembuhkan di tempat ini ya Tuhan Yesusku. Dengan keterikatan dengan segala penyakit, dengan segala kuasa apapun, bahkan juga Tuhan dengan segala belenggu apapun, biarlah pada hari ini boleh diteguhkan, boleh dibebaskan lewat firman-Mu, lewat penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami, bahkan secara langsung kami Tuhanku, Engkau sudah tolong semuanya ya Tuhanku. Biarlah kami mulai ibadah kami yang pertama ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang menolong, biarlah Tuhan yang memimpin, Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur. Hari ini hari yang baru bagi kita. Kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei. Tuhan Yesus baik bagi kita Bapak Ibu. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat, kasih, kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Ku kan bangkit. Haleluya. Sekarang lawan dunia, untuk
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus jalan keselamatan. Katakan amin. Dengan semangat saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, mari ambil sikap saudara bersemangat untuk memuji Tuhan. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, semangat Bapak Ibu. Haleluya. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekarang waktunya kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala. Sekali lagi, tebarkan jala, menangkan jiwa, ya. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekarang waktunya kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah, ku tebarkan jala, tangkap jiwa, ku dapat mahkota, dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala. Sekali lagi Bapak Ibu dengan semangat, mari tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekarang waktunya kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerahnya, pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah, ku tebarkan jala, angkat jiwa, angkat jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala, umat Tuhan, katakan pintu anugerahnya, pintu tebarkan jala. Sama-sama. Pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah, ku tebarkan jala, angkat jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota tercinta. Tebarkan jala di kota tercinta. Tebarkan jala di kota tercinta. Sekali lagi, tebarkan jala. Tebarkan jala di kota tercinta. Berikan tepuk tangan yang terbaik ke Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Dia mau agar setiap orang diselamatkan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan.
Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat untuk memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa yang teriak. Haleluya. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu. Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah
menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Dengan iman sama-sama sekali lagi, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sama-sama. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, mau selalu Tuhan. Mau selalu menyenangkan hatimu. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan Engkau selalu Tuhan. Membuat hatimu bergemar Tuhan akan hidup kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Engkau menyukai semua pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada satupun yang Engkau lalui Tuhan, baik yang ada di tempat ini, juga yang ada ikut secara online Tuhan. Mau mereka beribadah di tempat mereka masing-masing pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah kami, Yahova Sama, Allah yang maha hadir. Engkau ada di sini menjamah kami, melawat kami, mengubahkan kami, membaharui kami semuanya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami juga yang ikut ibadah dimanapun mereka ibadah saat ini, jamahan-Mu berlaku atas mereka Tuhan. Tuhan, dan kami percaya Engkau yang berjanji meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang tertawan Engkau lepaskan Tuhan, dan yang haus lapar akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan. Tuhan Yesus, lakukanlah lebih daripada apa yang telah hamba-Mu persiapkan Tuhan, daripada firman-Mu Bapa. Biarlah semua perkataan bibir mulut hamba-Mu, Engkaulah Allahku yang meneguhkannya, Engkaulah Allahku yang menghidupkannya di hati kami pribadi lepas pribadi, karena hamba-Mu berbicara daripada perkataan-perkataan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan hati kami siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus kita berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan, Salam. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat saudara yang luar biasa. Amin. Ya, kita kumpul sama-sama di tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sungguh banyak sudah perbuatan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Amin. Ya, dan saya percaya semuanya kita menikmati hari-hari yang telah kita lalui karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Walau ada proses, walau ada persoalan, ada pergumulan, tetapi bersama dengan Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang.
Dan kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita minggu yang lalu. Ya, sangat luar biasa bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Ya, saudaraku, biarlah kita semuanya berubah, walaupun tidak melihat, kita semuanya percaya, amin. Karena suatu pelajaran bagi kita, murid-murid walaupun mereka sudah dengarkan Yesus telah bangkit dari kematian, bahkan mereka sudah jumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian, tetapi mereka masih kurang-kurang percaya. Ya, saudaraku, semangat mereka yang awal mulai pudar. Bahkan Petrus berkata, tinggal di sinilah kalian, aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain berkata, kami juga ikut. Kami juga mau. Dan mereka kembali ke perahu mereka yang dulunya sudah ditinggalkan. Dan kembali menangkap ikan. Puji Tuhan, Yesus baik. Amin. Yesus tidak pernah menyesal akan pilihan dan panggilannya dalam hidup kita. Yesus tidak pernah menyesal akan pilihan dan panggilannya kepada rasul-rasul yang telah dia pilih. Yesus datang kepada mereka, ya, terutama kepada Petrus, diingatkan kembali, "Yo Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?" Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sama. Petrus menjawab dengan hati yang hancur, dengan hati yang mengasihi. Alkitab menuliskan dia menangis. Dan dia berkata, benar Tuhan Yesus, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Dan apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo Bapak Ibu, bukti kita mengasihi Yesus. Mari lakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, apa yang disuruhkan Tuhan dalam hidup kita, kita kerjakan. Biar kita terus, ya, melakukan apa yang Dia mau. Nah, hari ini kita akan maju lagi, ya. Biarlah kita semuanya mau memiliki iman, percaya bahwa Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. 11 rasul, ada 12 sebenarnya, tak hanya Judas Iskariot pengkhianat menjual gurunya. Tapi 11 rasul itu ada tujuan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing, berbeda memang. Tetapi masing-masing punya tujuan. Kita juga, Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidup kita. Amin. Kita bukan hanya diselamatkan, dibenarkan, diampuni, sesudah itu suka-suka. Tidak. Tetapi Tuhan punya tujuan khusus bagi kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau punya tujuan dalam hidup saya. Amin. Tujuan Tuhan itu dalam hidup kita sangat indah. Saudaraku, mari kita buka sebentar dalam perjanjian lama Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ya, Ester, ya, pasal 4 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ester. Kitab Ester ini, ya, penulisnya tidak diketahui. Dan kitab Ester ini ada 10 pasal. Dan ini menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada umat pilihannya yang memelihara bangsa Israel sedemikian rupa, dan yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu,
Ini jelas perkataan Mordekai kepada pamannya, kepada Esther. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja sebagai orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya kasih tema topik firman Tuhan hari ini dengan judul inilah waktu saudara. Amin. Bapak Ibu, Esther adalah wanita yatim piatu bangsa Yahudi. Ya, dilahirkan dalam keadaan miskin. Bahkan sewaktu bangsa Yahudi dalam pembuangan, dibawa tertawan dia. Dan di dalam ketidakberuntungan, dalam banyak kekacauan, dalam keadaan penuh masalah dan persoalan, bagi Esther mustahil dapat melakukan perkara yang besar. Karena dari segi manapun mustahil dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidupnya. Bapak Ibu, mungkin di antara kita pun banyak yang dipanggil. Ya mungkin seperti Esther ini. Atau lebih kurang lah. Karena dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan, minggu yang lalu sudah juga kita baca. Apa kata Paulus kepada sidang di Korintus? Biar kita semuanya ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Dikatakan ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi banyak di antara kita yang dipanggil Tuhan, menurut ukuran manusia ini nggak dipandang, nggak bijak, tidak berpengaruh. Tapi Tuhan memilih kita, amin. Katakan Tuhan memilih saya. Sebagaimana saya apa adanya. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, mungkin seburuk Esther ini pun, keadaan kita dipanggil Tuhan, tetapi tidak ada keadaan buruk sebesar apapun yang dapat menghentikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan sudah punya maksud dalam hidup kita, apapun keadaannya, apapun prosesnya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, tidak dapat menghentikan tujuan Tuhan itu jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kadang kita bertanya, tipe seperti saya ini, orang kampung, bahkan ditarik di peta pun nggak ada nama kampung saya. Pakai kaca pembesar pun nggak ada nampak di peta. Esther bisa punya alasan. Karena keadaannya tidak baik. Nah, tapi kalau Tuhan sudah punya maksud, punya tujuan dalam hidup kita, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menggagalkannya selain saya dan saudara yang menggagalkannya. Bapak Ibu boleh baca nanti sepenuhnya kitab Esther ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10. Dikatakan Esther ini beroleh anugerah Tuhan dan Tuhan menjadikan dia menjadi ratu Persia. Tuhan membuat ratu sebelumnya Wasti tidak patuh kepada raja, sehingga Tuhan memberikan kesempatan buat Esther menjadi ratu dengan mengikuti segala seleksi yang ada. Dia mematuhi Mordekai pamannya. Ya, ayo mendaftar, ikuti, lakukan. Dia patuhi. Sesudah dia diangkat jadi ratu,
tidak hanya menikmati keratuannya. Karena sesudah Ester ada posisi sebagai ratu, itu kesempatan bagi dia. Dia pergunakan itu untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel, dari rencana pembunuhan. Dan ia bersinar menjadi pahlawan bagi bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya kembali ulang lagi. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Dan inilah waktunya. Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Sebagian kita mungkin sudah tahu. Sama seperti Yusuf, sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia sudah tahu. Karena 2 kali dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia menjadi orang yang besar. Tetapi dia hadapi proses demi proses. Dia jalani. Alkitab jelas menuliskan dalam Kejadian 39, Tuhan selalu menyertai dia sehingga apapun dia kerjakannya, dia berhasil di dalamnya. Dia tahu tujuan hidupnya. Biarlah kita semuanya memahami tujuan Tuhan dalam kita untuk menyelamatkan kita. Amin. Terutama apa? Tujuan Tuhan memanggil kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai yang 10. Kita baca bersama-sama. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tujuan Tuhan untuk memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah membenarkan kita, sudah menyucikan kita. Ayo kita beritakan pada orang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan damai, sukacita bagi kita. Ayo kita sampaikan kepada orang lain. Ester ini diangkat Tuhan dari yatim piatu, orang miskin. Mustahil dia bisa melakukan perkara besar, menjadi ratu. Tuhan punya tujuan dalam hidupnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pembinasaan. Sehingga dia berdiri memohon kepada raja supaya bangsanya tidak dibinasakan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun kedudukan kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita. Amin. Kalaupun kita belum tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita, belum tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, mari melangkah dengan iman. Tadi malam saya berkata kepada kaum muda, saya berdiri di hadapan orang-orang yang berhasil. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang dipakai Tuhan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saudara pasti berbeda. Menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Saudaraku, karena itu maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan masa depan, ya saudaraku, kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan. Ayo sungguh-sungguh. Ayo bebas dari dosa. Saya katakan kepada pemuda, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena sama seperti Yusuf yang saya sampaikan tadi. Dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Tuhan mengangkat dia dari
penjara menjadi Perdana Menteri. Bagaimana mungkin itu bisa? Dan sampai sekarang belum ada orang seperti itu. Dia diangkat dari penjara menjadi Perdana Menteri di negara orang lain. Tetapi kalau Tuhan sudah punya tujuan dan itu pasti dijadikannya. Ayo melangkah dengan iman. Apa yang ada pada saudara, apa yang diletakkan Tuhan dalam hati saudara, ayo lakukan, kerjakan. Amin. Dan mari mulai melangkah, berjalan mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tapi banyak orang tinggal diam, mengurung diri, nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena melihat dirinya sendiri dengan kacamata yang salah. Ayo kita lihat diri kita dengan benar. Tuhan punya maksud tujuan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, sidik jari kita aja yang ada di ruangan ini nggak ada yang sama. Bahkan sekarang ini ada ya untuk masuk absen lewat retina mata. Masuk kantor dengan absen untuk bisa masuk dengan retina mata. Nggak ada retina mata kita yang sama. Siapapun kita, Tuhan punya tujuan yang indah bagi kita. Untuk itu jangan fokus pada apa yang tidak kita punya. Bagaimana mungkin aku mencapainya? Bagaimana mungkin aku sampai pada panggilan Tuhan? Aku kan tidak punya ini. Bagaimana mungkin ekonomiku berubah, modalku pun gak ada. Bagaimana mungkin rumah tanggaku berhasil? Bagaimana mungkin bisnisku berhasil? Bagaimana mungkin pelayananku berkembang, menang? Bapak Ibu, waktu Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia berdalih. Bagaimana mungkin mereka, bagaimana mungkin nanti kalau mereka bertanya, kapan kamu bertemu dengan Tuhan? Apa buktinya kamu diutus Tuhan? Tuhan Allah berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat lemparkan. Dituliskan dalam Kejadian Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Dia lempar, tongkat yang dilemparnya itu berubah menjadi ular dan dia lari. Bapak Ibu, coba buat tangan saudara dua-dua begini. Apa yang di tangan saudara ada, apa yang ada di tangan saudara, dari situlah Tuhan akan membuat saudara berhasil. Saudara bisa senyum, dengan senyum saudara persoalan orang lain berubah. Ayo melayani dengan sukacita. Amin. Saudara bisa mengunjungi, menguatkan dia. Eda, Yesus mengasihimu lah. Saudara bisa bernyanyi, nyanyikan lagu rohani menguatkan dia. Nyanyilah, menguatkan dia, membebaskan dia dari masalahnya. Saudara mungkin hanya punya uang 50.000. Dengan uang 50.000 itu Tuhan bisa membuat saudara berhasil. Menang, merdeka dari semua ekonomi, kesulitan ekonomi saudara. Bapak Ibu, saya teringat waktu saya sekolah Alkitab. Saya tidak punya uang, orang tua tidak mendukung. Tidak ada satu pun yang mendukung. Tetapi ada satu teman saya marga Silalahi, tinggal di Amplas. Dia berkata, nggak ada tempat tinggalmu, nggak ada. Karena nggak ada tempat tinggal pada saat itu. Ke rumahku lah kita. Dibawanya saya ke rumahnya. 1 hari 2 hari. Saya makan tidur. Siap makan, kerja sedikit, tidur lagi. Pergi kuliah, baru makan lagi malamnya, besok begitu. Tapi saya berkata, ayolah, gak cocok begini hamba Tuhan. Pas harus kerja, saya bilang. Kau mau kerja? Apa saja saya mau kerja, saya berkata. Dia bawa ke Amplas. Karena rumahnya di Jalan Tuar. Dekat ke Amplas, cuman dua blok ke Amplas sudah sampai. Kami duduk-duduk di pinggir Amplas itu.
Saya lihat ada ya seumuran dengan saya, bahkan yang udah berkeluarga dari wajahnya. Dia berlari, waktu itu masih ada Medan Raya Express, Siantar Express masih ada, Medan Siantar. Mereka berlari dan bawa karton berisi permen, ya, aqua di tangannya, dan mereka lari mengejar itu angkutan umum. Saya berkata kepada Mark Silalahi tadi, "Bang, bisa nggak abang jamini saya ke toko sana supaya dapat bahan seperti itu? Saya mau jualan." Modalnya modal dengkul. Modal hanya bisa dipercaya. Soalnya dia bilang, "Oh, hampir semua grosir di Simpang Amplas ini saya tahu. Kenal sama saya." Dia jaminkan saya. Saya ambil 10 botol aqua, laku 4, saya ambil lagi 4, saya bayar 4. Begitu terus. Sampai saya dipanggil full time, Bapak Ibu. Jualan yang tadi, yang modal dengkul, bisa saya jual balik, beli sepatu baru untuk masuk di asrama. Jadi jangan katakan, ini ku gak ada, ini ku gak ada. Apa yang ada pada kita, Tuhan sanggup memberkatinya, amin. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, dia lempar, berubah jadi ular. Dan oleh tongkat yang ada di tangannya, dia melakukan tanda mujizat di hadapan Firaun dan semuanya pejabat-pejabatnya, dan oleh tongkatnya dia mengubah air laut terbelah dua. Membelah laut Kulsum. Jadi jangan fokus dengan apa yang tidak saudara punya. Fokus dengan apa yang ada di tangan saudara. Keahlian apa yang ada di tangan saudara. Tuhan sanggup dan mampu memberkati saudara dengan keahlian saudara. Amin. Bisnis sekecil apapun yang saudara lakukan sekarang ini, Tuhan sanggup memberkati saudara dengan apa yang saudara kerjakan. Pelayanan apa yang sudah Tuhan percayakan, ayo dengan pelayanan itu Tuhan sanggup mengangkat saudara. Seberapa jiwa Tuhan percayakan pada saudara dan penggembalaan saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. 2 hari yang lalu saya terkejut karena Ibu Gembala berkata, "Pak, ayolah kita mengunjungi, ada jiwa baru kita hari Minggu yang lalu." Kadang kita tidak sadari, luar biasa Tuhan memberkati kita. Tuhan berjanji ada kuasa pada kita. Kadang kita tidak sadar. Hari Minggu yang lalu ada ibadah yang kedua, ada jiwa datang ke tempat ini. Ada 3 jiwa kalau saya tidak salah hari Minggu yang lalu. Salah satu itu maju ke depan dan didoakan. Dia bersaksi kepada kami, dikala didoakan, oh sepertinya ada yang menyambar, gak tahan saya berdiri. Saya mah biasa aja meletakkan tangan sama orang lain, sama jiwa-jiwa. Tapi dia yang menyaksikannya. Ayo Bapak Ibu, apa yang ada di tangan kita. Dari situ kita diberkati Tuhan. Jangan fokus pada apa yang tidak kita punya. Amin. Jangan fokus pada hal-hal negatif yang kita hadapi. Kalau bikin usaha ini nanti kayak mana kalau beruntung, kayak mana nanti kalau gagal, kayak mana nanti kalau begini, kayak mana nanti kalau begini. Balikkan pertanyaannya. Tahu maksud saya? Kalau mulai bisnis kayak mana kalau beruntung? Balikkan pertanyaannya. Jangan kepada hal-hal yang negatif. Nanti kalau saya menginjil, ditolak. Nanti kalau saya beritakan Yesus kepadanya, nanti saya dimusuhi. Jadi SKT-an. Ayo balikkan pertanyaannya. Kalau saya injili nanti, kalau suatu angkot datang, bagaimana ongkosnya? Kalau itu perkara yang bagus. Ayo jangan fokus pada hal-hal yang negatif yang kita hadapi. Amsal berkata, mari kita lihat sebentar. Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang ke-20 maksud saya. Nah ini hati-hati ya. Karena biasanya orang yang seperti Amsal ini banyak ya cari alasan dia. Apa dikatakan? Amsal 20
ayat yang kedua. 1, 2. Saya salah. Amsal 22 ayat 13. Satu, dua ya. Ayat 13. Jadi hanya pemalas yang punya alasan-alasan. Bagaimana nanti kalau gini? Bagaimana nanti kalau begini? Belum dilakukan, udah banyak alasannya. Amsal berkata, ya, ayat 13 ini, si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Belumnya dia jalan keluar. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang negatif yang akan kita hadapi. Jangan fokus pada halangan-halangan dalam pelayanan, keluarga atau pekerjaan. Ayo melangkah dengan iman. Dan jangan fokus pada hal-hal yang pernah sudah kita lakukan, tetapi gagal. Jangan fokus pada kegagalan saudara. Amin. Kalau gagal bangkit lagi. Kalaupun gagal lagi bangkit lagi. Amsal berkata 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia tidak akan tergeletak. Tuhan akan membangkitkannya. Ya, saya pernah lihat satu boneka penguin ya, diisi air di dalam. Ya, dipukul dari depan, dia ke belakang. Tapi sebentar lagi dia bangkit lagi. Dipukul dari samping, pergi dia ke samping. Tapi sebentar lagi duduk lagi seperti semula. Kita anak-anak Tuhan, jangan fokus, jangan mau ditahan oleh kegagalan-kegagalan masa lalu. Ayo bangkit, ayo maju. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Kalaupun ada kegagalan, ambil hikmah dari situ. Ambil pelajaran dari sana. Mana yang salah, keluar dari situ. Tinggalkan. Mohon Tuhan memimpinkan kita. Mohon firman Tuhan untuk menuntun kita. Sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, biar kita memulai fokus atau konsentrasi pada masa depan atau tujuan Tuhan yang sudah Tuhan mulai, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pencipta kita yang besar, yang luar biasa itu menaruh dalam kita apa yang akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mengangkat kita. Tuhan sudah punya maksud, rencana dan tujuannya yang indah dalam hidup kita sejak kita diselamatkan. Bahkan buku Efesus berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Bapak Ibu, marilah kita tanggap akan maksud tujuan hidup yang dari Tuhan dan kita berjalan bersama menujunya. Kita melakukannya, kita mengikuti kehendaknya. Dan inilah waktunya buat saya dan saudara untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jangan tetap jadi anak-anak dalam pengikutan akan Kristus. Kalaupun ada masalah, ada proses yang harus dihadapi, jangan cengeng. Maju terus, melangkah terus dalam Tuhan. Mengikut Tuhan terus. Percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Percaya Tuhan pasti menolong. Dan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pelayanan kita. Kalaupun sebelumnya kita jatuh bangun, ayo bangunlah dan bangunlah dan bangunlah dan bangkitlah. Amin. Tinggalkan itu semua kegagalan, tinggalkan semua itu dosa. Ibu, dalam tangan kita
tanggung jawab kita keselamatan keluarga kita. Kisah 16 ayat 31 berkata, satu orang selamat seisi rumah diselamatkan. Itu ada dalam tanggung jawab saudara. Sama seperti Esther itu. Tanggung jawabnya keselamatan bagi bangsanya. Dan Mordekai mengingatkan, seandainya kamu tidak ambil bagian dalam hal itu, akan ada cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, tetapi engkau akan binasa. Engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tetapi Mordekai mengingatkan, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita memberitakan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Amin. Dan kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat kita, apa yang tidak masuk akal bagi kita, Tuhan akan perbuat. Tuhan akan lakukan. Tuhan akan kerjakan. Contoh tadi seperti Yusuf. Gak masuk akal bagaimana mungkin seorang kurungan, seorang narapidana bisa menjadi pejabat, bahkan Perdana Menteri. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, walau tidak masuk akal, bagi Tuhan Dia sanggup melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita berserah kepada Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Bapak Ibu, Yesaya 60 ayat 22. Ini kata Tuhan. Karena tepat pada waktunya Tuhan akan melakukannya. Yesaya 60 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya sangat menikmati pelayanan di tempat ini. Nanti di bulan 2 tahun depan kita akan ulang tahun yang ke-5. Karena pada bulan 2 2019 tanggal 14 tepatnya kami ditakbiskan dan sidang ini resmi. Jadi jemaat Giat Pancur Batu, Jalan Jamin Ginting kilometer 14,5. Bapak Ibu, sekali ibadah belum ada sebanyak ini. Sekali ibadah. Tadi dalam jangka waktu selama 1 tahun, luar biasa Tuhan bekerja. Dalam catatan kami ada 300 lebih orang yang sudah pernah datang, walau sekali datang beribadah di tempat ini dalam waktu setahun. Kami bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang berpengaruh. Kita semua yang ada di sini, bahkan sebagian besar ada yang bersama-sama dengan kami di tempat ini memulai pelayanan ini. Tetapi waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa di sekitaran Adam Malik. Dan pernah sekali waktu sampai 3 trip jemputnya untuk datang beribadah dibawa kemari. Dan mereka banyak mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan sampai sekarang hubungan kita baik walaupun mereka jauh di kampung. Dan sampai sekarang Tuhan tidak berhenti dan selalu memberikan jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan di tempat ini. Amin. Dan bisa jadi lebih banyak ibadah yang kedua daripada ibadah yang pertama setiap minggu kita beribadah. Semua itu bukan karena hebatnya kita. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin.
semuanya hidup kita berubah. Hidup kita menjadi saksi. Semuanya kita peduli. Jiwa-jiwa yang absen kita tanya, kita cari tahu, kita besuk. Mereka yang sakit kita kunjungi. Dan Bapak Ibu semuanya ambil bagian dalam hal itu. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Saling menerima satu sama lainnya. Walau banyak kekurangan. Tapi kita saling menerima. Saling memberkati. Dan ini akan terus kita lakukan sampai seluruh maksud Tuhan, tujuan Tuhan jadi atas sidangnya ini. Amin. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan semua hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Yesus. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan melihat perbuatan yang luar biasa dalam sidang ini. Kalau dilihat apa yang kita lakukan, enggaknya banyak kali. Tapi Tuhan begitu berahmat. Hampir setiap minggu, bahkan setiap minggu Tuhan menambahkan jumlah kita. Kadang kita berpikir, dari mana datangnya? Kenapa bisa datang? Kita tanya, siapa yang bersaksi? Cari sendiri, Pak. Jadi marilah semuanya kita sadar, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Dan kalau kita lagi melakukan seperti 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita mau pergi melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Oh, tidak mungkin tidak, semuanya kita akan berdampak bagi kerajaan sorga. Amin. Bersiaplah, inilah waktu saudara. Mulailah, percayalah, inilah waktu saudara dan saya untuk masuk dalam tujuan Tuhan yang sempurna. Mari semuanya kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Jangan fokus pada apa yang kita tidak punya. Jangan fokus kepada kegagalan-kegagalan masa lalu. Jangan fokus pada hal-hal yang negatif. Tapi terus melangkah dengan iman pada tujuan dan masa depan yang telah dimulai dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan sampai kepada apa yang direncanakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari apa yang baru kita dengarkan, mari kita renungkan sejenak dalam hidup kita. Biar kita mencapai apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam usaha kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita. Hanya satu Esther yang dipanggil. Tuhan menjadi ratu. Dan oleh kedudukannya, oleh pilihan Tuhan dalam hidupnya, dan dia pergunakan itu, posisi sebagai ratu, untuk menyelamatkan bangsanya. Biarlah mata kita tertuju kepada maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan meletakkan tujuannya bagi kita masing-masing. Tidak sama. Semuanya kita punya maksud dan masa depan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sudah dapat, biarlah kita melangkah dan menunjukkan mata kita kepadanya. Kalau belum kita dapat, mari melangkah dengan iman. Tuhan akan menuntun kita. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menjadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan beroleh pengampunan. Tidak menuju kepada kebinasaan. Tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan pujian Bapak Ibu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaanmu. Ku mau mengikuti,
firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak melihat pada diri kami, tetapi kami melihat kepada maksud rencana Tuhan yang besar. Kami tidak melihat kepada kekurangan-kekurangan kami, hal-hal yang negatif dalam hidup kami, tetapi kami melihat kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tidak fokus pada kekalahan, tidak fokus kepada kegagalan yang pernah kami alami. Karena kami tahu Tuhan sanggup membangkitkan kami. Tuhan sanggup membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Ini yang kami lakukan Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Dan berlari-lari pada tujuan dan maksud-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa, kalau ada yang merasa kecewa, berputus asa dengan keadaan-keadaan yang dia alaminya selama ini, biarlah lewat kebenaran firman-Mu dia bangun dan bangkit Tuhan, dan melakukan apa yang Kau rancangkan dalam hidupnya, dan apa yang Kau maksudkan itu tergenapi baginya Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami tahu rahmat-Mu, tangan-Mu luar biasa menolong kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kalaupun dosa kami sudah Engkau ampuni, semua kesalahan kami, semua pelanggaran kami, semua kebodohan kami, Engkau sudah ampuni Tuhan, Engkau sudah lupakan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membangkitkan kami kembali Tuhan, dalam segala kegagalan kami, untuk mencapai tujuan-Mu Tuhan, untuk mencapai maksud-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami melakukan kehendak kami, mau kami, lewat kebenaran-Mu ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan, tunduk dan taat kepadamu Bapa, dan mematuhi Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, termeterailah firman-Mu di hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan, kami berdoa bila ada 2-3 orang yang baru pertama hadir di tempat ini yang belum tahu akan keselamatan jiwanya. Dan kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau berrahmat, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Dan mana tahu ada yang berbeban berat Tuhan, rasanya tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, mereka datang kepadamu, jamah mereka Tuhan. Berrahmatlah atas mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, baharu hidup mereka Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka, membawa mereka kepada kemenangan, kepada sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin.